Padahal kan bisa di-cut. Iya, malas juga nge-cut aku. Akhir-akhir ini bikin konten juga langsung sekali tag, habis itu langsung di-upload. Itu juga udah pada nanyain kapan upload. Gara-gara Anda kerja tipes pada nanyain. Kayaknya banyak yang relate dengan kerja tipes. Gaji nggak seberapa. Tipesnya yang pasti. Gajinya nggak pasti, tipesnya pasti. Tipesnya yang pasti gitu. Kayaknya dibanding gaji bulanan lebih gede biaya tipes dari infusan. Berapa emang? Gak tahu. Anda bisa berestimasi tanpa tahu pasti tergantung orangnya. Dia mau dirawat seminggu di RS apa mau sehari? Enggak sih. Kan orang sembuh kan beda-beda. Gimana? Punya pengalaman di situ? Enggak sih. Daripada harus biaya rumah sakit, mending gajinya digegem aja. Obat orang sakit tuh gampang kok. Kalau aku yang sakit, tempelin uang 100.000 di jidat, sehat. Bener ya? Bener. Tapi uangnya buat aku, jangan cuma ditempelin doang. Iya. Kalau kamu stroke atau apa-apa nanti tinggal ku tempel uang 100.000 di jidat, awas aja kalau nggak sembuh. Nggak worth it loh, kerja capek, sakit 100.000. Di sini aja bang. Oke. Wah. Jadi pernah. Anda sudah pernah tipes? Pernah dulu sekali. Karena kecapean. Oh, tak pikir karena patah hati. Ya kan dari awal patah hati juga. Belajar editing juga kan awalnya dari patah hati. Jadi dulu waktu diselingkuhin 9 bulan itu. Oh, itu selingkuh. Diselingkuhin apa hamil dulu? Iya, itu udah melahirkan kayaknya kalau orang nikah itu. Wah, gila sih. Jadi pacaran setahun. Sempat pacaran setahun, ternyata yang bener-bener sama akunya itu cuma 3 bulan. Selingkuhnya 9 bulan dong. Itu Anda sekarang udah 3 bulan pacaran apa masa kontrak kerja? Trial, training kerja kan 3 bulan pak? Enggak sih, itu program ini. Program training itu, training kerja kan 3 bulan biasanya. Iya juga. Tergantung kerjanya di mana dulu. Saya di kue balok seminggu. Seminggu ya, tapi sehari langsung bisa gagal. bisa rugi. Ya. Seminggu training, terus jadi karyawan. Sebulan kemudian tipes. Enggak, itu masih gak terlalu. Dulu itu waktu nge-handle multimedia itu saking pusingnya kan, karena harus belajar editing dan harus mikir konten, harus jadi kameramen, harus jadi editornya juga. Jadi semuanya dirangkap. Anda kerja apa training jadi dewa? Serba bisa. RCTI sih. Apa? Satu untuk semua. CTVI. Oh CTV. Oh maaf, kira MNC. Patras TV. RCTI kan oke. Iya. Satu untuk semua. Nggih. Satu untuk semua siapa? Satu untuk semua CTV. Kurang apa? Kopi hitam aja. Iya. Kopi hitam aja mas. Matur suwun. SCTV. Kenapa mikir slogan itu? Judulnya bukan itu. Oh iya, terus tadi? Ya akhirnya ngedown selama sebulan kan. Sebulan mati-matian tuh ngurus konten, mikir konten, nge-tag, ngedit. Terus juga ya dengan kesibukan yang lain harus bikin proposal dan lain-lain, karena kan jadi sekretaris juga kan dulu. Akhirnya ya ngedown. Seminggu tuh tipes. Itu Anda konteksnya sedang bekerja atau sedang sukarela? Beda kan, tipes karena sukarela itu ya berarti emang gimana? Tipes karena sukarela itu ya gimana? Ya bantuin orang sampai tipes contohnya? Ya itu juga gitu, maksudnya kan konteksnya itu kerja, bahasanya itu kerja gitu, mungkin bantuin gitu kan sebenarnya. Ya sebenarnya itu lebih ke entah bodoh atau gimana, tapi ya bersyukur juga sih. Bersyukurnya itu karena You learn something. I learn something, I grow with that kind of job gitu kan, walaupun gak dibayar di situ. Itu kan emang pengen improve sendiri aja gitu, akhirnya punya skill basic di situ gitu. Nah, nggak kebayang sih kalau dulu nggak meraktekin itu gitu, akhirnya mungkin nggak punya gitu sekarang. Karena kan kalau dulu mungkin money oriented banget, kalau apa-apa harus uang mungkin ya aku nggak punya skill gitu. Tapi kan di lain sisi ternyata ya hidup bukan cuma tentang uang gitu, ada juga tentang ayam goreng. Ayam goreng belinya pakai skill. Skill gitu. Skill minta duit ke orang tua.
Perantau kan itu kan pakai skill loh. Skill ke masjid minta bukaan gratis. Ya gitulah, itu pengalamanku ya tipes. Jadi dalam kalau waktu kecil nggak pernah tipes sama sekali kecuali kakak aku. Kalau aku sendiri nggak pernah. Jadi dalam seumur hidup mungkin baru sekali gitu ya. Kan nggak tahu tipe selanjutnya ya. Bagaimana dengan pengalamanmu sendiri Nggak pernah tipes? tipes kok. Alah. Gejala tipes berkali-kali. Iya ya, kalau gejala tipes aku juga berkali-kali. Tapi kalau untuk tipes di impus aku nggak sampai. Tipes beneran tuh waktu sekolah. Habis itu nggak pernah lagi. Tapi ketika kerja padat, nah mulai gejala tipes. Tapi nggak sampai di impus. Nggak sampai, karena ketika udah mau ngerasa mau infus, saya memilih berhenti kerja, jeda dulu. Karena kalau dihitung-hitung harga infus sama gaji saya lebih mahal harga infus. Jadi mending saya bolos kerja sehari 2 hari. Loh, bukannya ada BPJS ketenaga kesehatan ya? BPJS itu kalau Anda sudah cukup lama bekerja. Nah, dulu kalau gajinya masih segitu buat bayar BPJS kayaknya mending nggak BPJS nggak apa-apa. Mending investasi beli kambing ya. Lumayan tuh Sudah makan aja syukur Pak. Kok ribet beli kambing? Bisa makan enak aja keisi kuota tiap bulan dalam dunia. Apalagi dengan gaji Kediri. Tapi syukurnya ayam geprek di Kediri cuma 10.000 sih. Loh, emang kalau di Gresik berapa? Yang nggak tahu sih kan nggak pernah pulang. Deh. Abis ini pulang. Kan nggak makan ayam geprek, makan di rumah. Ya tinggal minta geprek. Bu geprek. Langsung datang bawa pentungan. Reneo. Tak geprek enggak semua. Tapi enggak sejahat itu kan ibu. Enggak sih. Enggak sih. Kalau Ya, lagi ini. enggak sih. Paling didiemin. Ibu saya pecinta silent treatment. Antara pecinta silent treatment antara malas ngomong. Enggak sih. Tipes nggak pernah, tapi yang sakit parah pernah. Kenapa? Gara-gara Capek sih. Kecapean. Ngedon gitu. Ngedon itu yang kalau laptop dimatiin kan? Shut down. Puas. Shut down. Sitten. Shit. Oke shit. Ya terus ngedown habis itu istirahat. Gimana kalau ada deadline? Dikesampingin dulu. Selesaiin dulu sih. Selesaiin dulu. Berarti tetap maksain dong. Iya tetap. Karena ya Karena ada beberapa tanggung jawab yang nggak bisa ditinggal atau diserahkan ke orang lain. Ada beberapa. Dan ada beberapa atasan yang nggak menerima alasan. Maunya iya. harus cepat selesai. Diktatorisme ya. Oh iya. Ya, romansa dunia kerja sih. Makanya Jadi sekarang udah agak enak. makin tinggi makin enak emang. Makin tinggi apanya? Tinggi badan. Kerjaannya sih, posisi. Ya walaupun berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Dan dulu mungkin ketika awal-awal kerja idealis, apa-apa pengen sendiri, pengen ngerjain ini sendiri, semuanya di take over sendiri. Tapi kan ya seiring berjalannya waktu Bisa adaptasi, tahu ritmenya, tahu Polanya batas gini. badannya. Hah? Ya tahu bolanya gini, batasan kemampuan kita sampai mana. Sebenarnya yang kalau aku yang bikin tipes bukan jam kerja, Apa? pikiran ketika kerja. Ketika walaupun padat, maunya kerja dengan jangka waktu lama sehari, jam kerjanya lama, tapi kalau pikirannya baik-baik saja, senang-senang aja, that's fine. Tapi walau cuma kerja 3 jam, tapi stres duluan, Capek juga gitu, kayak serasa 8 jam lebih. betul. It comes from mind. Itu di dunia pertuturan, pengajaran, pendidikan lah ya. Apalagi kalau terjun ke dunia kreatif. Karena kan di dunia kreatif mau bagaimanapun kita dituntut untuk kreatif setiap hari. Sedangkan kan yang namanya kreatif inspirasi itu nggak datang setiap hari kan. Iya, Akhirnya yang ada karena fluktuatif.
akhirnya kena ya itu sih yang jadi kendala ketika TV kenapa sih acaranya gitu banget monoton dan lain-lain. Ya gimana, mereka kerja di dunia kreatif, belum tentu semua orang yang kerja di dunia kreatif itu kreatif. Tapi mereka mencoba untuk menjadi kreatif walaupun Iya. tak semuanya berakhir kreatif. They Iya, try. bukan mereka nggak kreatif, maksudnya lebih tepatnya adalah ketika mereka kerja di dunia kreatif, ketika Terus? mereka tertekan dengan deadline, jam tayang dan lain-lain, akhirnya ya udah yang penting jadi gitu. Kayak mana sinetron Azab nih, editingnya gini banget, kostumnya gini banget ya. Sebenarnya pertama mungkin itu marketing mereka ya, agar semakin dikritik semakin naik gitu. Itu yang kedua mungkin karena jam tayang. Aku percaya editor sana udah keren-keren. Sebenarnya mereka bisa ngedit animasi sebagus mungkin, tapi ya kalau emang dikasih deadline-nya sehari harus Gaji edit terbang. 3 video, 4 video, 5 video ya. Kreatifnya juga mati gitu, kreativitasnya mati. Karena mau bagaimanapun dia juga harus ini kan, dia juga butuh butuh waktu untuk tenangin diri. Tapi aku pernah baca loh salah satu thread di Twitter gitu. Apa? Tempat kerja dia asik banget. Jadi dia kerja di dunia kreatif. Di kantornya itu tiap hari dia main Uno. Terus? Main Uno, dan itu yang ngajak bosnya. Mm-mm. Jadi leadernya ngajak main Uno, manajernya ngajak main Uno. Biar apa? Biar pikirannya bahagia. Ketika dia bahagia, satu tim bahagia, kerja 3 jam itu bahkan bisa ngasilin konten yang mungkin di luar ekspektasi. Semisal sehari ini targetnya 3 konten. Ternyata ketika mereka bahagia, mereka bisa bikin 5 konten gitu. Akhirnya daripada saya tekan 8 jam sehari kalian harus kerja bikin konten 3, malah rata-rata nggak jadi karena mereka tertekan kan. Akhirnya bosnya punya inisiatif itu, dan akhirnya keren juga gitu kan caranya gitu. Tapi kan nggak semua orang ketika diperlakukan seperti itu dia akan tumbuh ini ya, malah memanjakan Oh, tentu kemalasan. sayang sekali gitu. Oh itu mungkin itu takdir Anda, kenapa Anda harus kerja di tempat yang Bukan, ini ya kalau semakin disenang semakin disayang, semakin Dimanjakan. saya bersenang-senang. ya, iya kan makanya gitu. Makanya kan, dan gak semua orang juga cocok untuk digituin gitu. Maksudnya dikasih kelonggaran biar dia bahagia, bukan. Nah, ya. Jadi ya udah mending sekalian dipaksa aja gitu. Sekalian dipaksa aja lebih baik gitu. Ya, Terus kenapa orang kerja sampai tipes? duit lah. Duit. Orang juga butuh duit. Kadang kan ada beberapa atasan yang nggak ngotak. Jam 2 malam nelpon. Deadline-nya udah kelar. Padahal yang jam kerja 8 jam itu. Dan orang berpikir kalau freelance itu enak. Nge-freelance saja kayak ngedesain atau apa gitu. Freelance kan kalau dunia pengajaran kan nggak jam 12 malam masih ngerjain kan nggak. Enggak juga sih, kata siapa Anda, jangan Maksudnya nggak ngajar, nggak enggak ngajar. ngajar, tapi koreksian soalnya tuh segunung Everest. Iya, maksudnya kegiatan intinya itu loh. Maksudnya itu kan di luar kegiatan inti kan. Nggak ada kan yang minta kelas online private tiba-tiba jam 12 malam kelasnya. Ya kalau mereka minta ya bisa. Tergantung budget ya. Iya, ya, realistis aja. Yang penting bisa check out Shopee. Ya ada. Aero Street. 12. Aero Street keluar yang baru. Dia. Bagus loh warnanya. 99.000. Gila. Sepatuku masih NB. Nitip bacot. Gak usah bahas Aero Street. Kenapa? Gak punya duit. Sepatumu udah banyak, gak ada yang mau diwarisin. Ukuran kakiku pas kok. Gini amat. Gini amat. Ya kan itu kan hadiah dari tipes Anda. Oh iya benar-benar. Berarti cuma sekali nih Kenapa? pengalaman tipes. Tapi kalau sakit yang ngedropnya tuh sering. Iya, maksudnya sampai tipesnya kan enggak, maksudnya gejala-gejalanya toh kan. Iya, karena yang gejala- enggak toh sih. Enggak doang. Tapi sering nggak saya kayak off 2 hari atau 3 hari karena bener-bener panas dan nggak bisa ke kelas gitu, bener-bener kabur. Saya tebak masalahnya. Apa? Anda ribut dengan pacar kan? Betul. Kok Anda tahu? Jangan-jangan Anda tukang ributnya. Bukan, saya bisa sadap WhatsApp. Enggak lah, ngapain? Ngapain sadap WhatsApp? Enggak semudah itu kok sadap WhatsApp. Itu keluh kesah anak-anak IT itu.
Enggak sih. Kamu anak IT ya? Coba dong hack Facebook mantan saya. Dikira keamanan Facebook mudah kali ya. Keamanan Facebook. Mbaknya kuliah psikologi, bisa baca karakter saya? Kayak kita bahas di part selanjutnya ya. Keluh kesah jurusan-jurusan. Itu masih mending. Apa? Listrik mati. Lu bisa gak benerin speedometer listrik gitu? Jurusannya apa dulu? Jurusan IT. Saya bangku kan IT. Benerin IT. Itu stop kontak mati, lu bisa gak benerin? Lah, lu gak bisa cuy. Lah lu kan anak IT. Anak IT bukan anak PLN. Ya makanya kan gitu. Udah gitu. Kayaknya kedepannya mungkin ada yang disuruh ngehack itu satelit NASA. Tipes Anda sudah menghasilkan apa? Kan Anda udah sering tipes toh. Udah mungkin tipes itu istilahnya istilah lebay. Setidaknya kerja sampai sakit Anda sudah menghasilkan apa? Ada nggak dihasilkan? Maksudnya seenggaknya sakitnya itu Soft worth skill. it? Soft Skill. skill. Okay. Kalau untuk money enggak? Enggak, money is tough now. No. I didn't accept the money but I accept the skill and I deserve it. Aku layak mendapatkan itu. Karena berkali-kali ngedown gitu. Tapi ya Makanya dong push up. itu bagusnya itu untuk karena emang masih muda ya, tenaga juga masih menggebu-gebu, semangat juga masih menggebu-gebu, jadi akhirnya kayak mikir kayak gitu tuh mungkin kayak ya udahlah gitu. Kalau semakin tua kan semakin realistis. You work for skill, I work for money. Ya nggak juga, siapa yang work for skill? You say it. Karena gajinya kecil, mau gak mau ya udah yang didapetin lebih banyak itu skill dibanding duit. Ngunu. Siapa yang kerja buat skill? Emang bisa Katanya makan? ayam goreng bisa dibeli pakai skill. Atau siapa? Tak balikin ke menit berapa tadi? Anda bilang ayam goreng bisa dibeli pakai skill. Tak tabuk. Cek out Shopee kan gak Saya nggak pernah menyatakan check out Shopee pakai skill. Iya, maksudnya kan hal sejenis itu kan. Iya. Kita kan nggak bisa beli cilok pakai skill juga. Skill merayu abang Cil. MLM join yuk. Fitum. Sebulan kemudian Anda pasti punya mobil. Sakitku menghasilkan apa ya? Soft skill. Kamu kan di dunia pendidikan kan. Iya. Speakingmu yang sekarang dan lain-lain gitu Iya. kan. Akhirnya ya di situ Baiklah. you deserve it gitu. Dan money follows. Enggak sih, iya betul. Ya money follows gitu ya. Begitupun aku gitu. Aku mungkin dulu ya galau nulis gitu. Sekarang ya alhamdulillah kerja di situ ya. Akhirnya Nggak galau kepake. lagi dan nggak bisa nulis. Iya, kegalauan saya yang kurang. Dan akhirnya kan bingung gitu. Makanya saya memohon-mohon kepada teman-teman yang lain, tolong tekan saya supaya saya galau. Coba hubungi pacar Anda, ajakin berantem gitu. Siap. Tapi kadang kalau ngajak berantem dia sendiri yang galau lebih. Kasihan. Iya, kalau saya sih ya gak apa-apa. Aku sendiri santai. Tinggal gak buka WhatsApp, tiba-tiba voice note dor. Gak play. Mangkel aku. Bentar. Ya. Enggak sih. Udah azan belum? Enggak tahu. Minum. Udah azan belum sih? Belum ya? Jam berapa? Udahlah aku ikut. Belum. Masih 3:55. Enggak sih. Masih pada bangunin sahur. Tiap kali aku mau sakit, I mean that badanku udah mulai protes nih. Dia udah mulai protes. Apa sih? Kinerjaku juga udah mulai nggak stabil. Kadang aku terpaksain ke kelas. Iya. Kenapa coba? Kenapa? Duit. Ya iya, sama. Enggak, tahunya duitnya tuh beda. Bukan semata karena gaji. Bukan karena aku pengen duitnya, enggak gitu. Duitnya itu apa? Ingat, ada tanggungan kuliah yang harus dibayar, Pak. Wah, jadi lebih ke situ ya, bukan karena gue capek kerja karena emang gue digaji gitu, bukan. Enggak, gitu. Ada Tapi saya kepikiran tanggungan. tanggungan betul. Utang. Kuliah. Utang kuliah, bayar ini, bayar itu. Mbak. Ada sepatu yang harus di check out ya. Jadi itu jadi mood booster. Berarti mood boosternya itu ya, bukan karena gaji ya.
Mood booster. Ya mood booster. Ya maksudnya itu jadi indikator untuk kita tetap kerja walaupun Iya, badan sejak- sudah tidak baik-baik saja. gitu. Kadang motivasinya ya itu, ayo. Gila udah 20 menit. Oh, Ya itu sih paling. Ya udah ya. Pokoknya ya intinya kan kita sama-sama satu kali nih tipes. Nah, sisanya itu gejala, Apa? ngedown dan lain-lain gitu kan. mau saingan? Adu nasib. Enggak, kita adu nasib sama netizen aja. Kalau kalian punya pengalaman tipes dan kerja, silahkan, mungkin atasan kalian bisa baca. Iya. Tolong yang merasa tipesnya lebih dari kami, katakan apa motivasi Anda bekerja segitunya. Nanti kita bisa adu nasib lah di next part. Oke, thank Pengen you. bisa. Tapi ini orang gabut sih. Kalau dengerin sampai 20 menit lebih. Sakti emang. Oke, thank you ya. Kita mau apa? Udah kan sahur? Udah ya? Nah, udah. Kita mau tidur. Bareng. Enggak. Kok nggak bareng? Belum halal, Anda kan masih haram. Haram. Izinkan aku menghalal. Aku udah pakai Wardah. Oh enggak, ada kerudung sekarang yang halal. Apa? Cari aja brandnya. Zoya kalau gak salah. Kok bisa? Juga tahu. Mungkin ada teknologi baru yang bisa menciptakan kain Yang halal dari. cuma Wardah, aku udah pakai Wardah. Halal. Yang jadi pertanyaan ada, bukan permasalahan. Pertanyaan adalah kerudung mana yang pakai serat babi? Kerudung mana? Siapa yang orang segabut itu netesin minyak babi? Gak ada. Emang ada kerudung yang pakai tagline halal? Ada. Itu tuh aku pengen tahu copywriternya siapa. Itu kan copywriting kan. Tapi Maksudnya mereka persuasif banget gitu. Mereka persuasif mengecap dengan mereka mengatakan kerudung mereka halal, seolah secara nggak langsung mereka bilang kerudung Ada yang lain kerudung itu haram. haram gitu. Maksudnya saya jadi penasaran ya. Penasarannya itu siapa orang yang segabut itu netesin minyak babi ke kerudung. Dan efeknya itu apa? Memperlambat kerusakan di kerudung gitu, atau Mungkin bisa menarik dicuci pakai sejenis alkohol. Yang pakai mabuk. atau mungkin bisa jadi biar bisa memikat ini lawan jenis yang beda agama, beda iman. Makanya agak heran gitu, siapa orang yang segabut itu netesin minyak babi ke Baru tahu loh. kerudung gitu. Baru tahu ada kerudung halal. Oh banyak. Nanti kita bahas tentang iklan-iklan yang aneh-aneh di TV lah. Banyak kok. Kita kupas. Oke, udahlah itu aja. Udah 20 menit lebih. Oke, thank you udah dengerin.